Hello class. For our topic discussion today is about quantifiers. Okay, make sure you watch this video so that you try to get something from topic discussion today. Jadi Miss akan menjelaskan materi tentang quantifiers ini dalam bahasa Indonesia ya. If you prefer explanation in English, I put the link. Jadi Miss ambil juga materinya dari YouTube sebetulnya. Jadi Miss jelaskan lagi dalam bahasa Indonesia so that you can probably understand faster. Okay? Yang penting kalian usahakan paham terhadap materi yang Miss sampaikan. Untuk quantifiers ini Miss jelaskan menurut video ini dulu, dan nanti ada tambahan enough ya, tambahan untuk quantifiers itu. Jadi kalian bisa perhatikan baik-baik. So kalian boleh catat juga materinya, apalagi kalau kalian belum tahu tentang hal yang disampaikan atau baru buat kalian. Oke, pertama kita jelaskan 3 dulu. Jadi kita pelajari tentang much, a little, and a little. Yang pasti untuk much, a little, and little ini diikuti oleh uncountable noun atau kata benda yang tidak dapat dihitung. Oke, apa sih uncountable noun? Maksudnya tadi kan tidak dapat dihitung. Bisa berarti juga adalah noun atau kata benda yang kamu tidak bisa meletakkan atau menambahkan angka di depannya. Oke, for example, you can say, kamu bisa mengatakan one book, two books, etc. Tapi kamu tidak bisa mengatakan one rice, two rices, because the rice is an uncountable noun, gitu ya. Jadi untuk much, little, and little ini sebetulnya masuk ke atau diikuti oleh kata benda yang tidak dapat dihitung. Ya. Bisa paham ya mengenai uncountable noun itu apa. Dan kamu tentu tidak bisa mengatakan many rice, for example. Karena many nanti akan kita bahas lagi. Many itu diikuti kata benda yang bisa dihitung. Sementara untuk rice, ini kan tidak bisa dihitung. Jadi gunakan much. Untuk banyak ya artinya. Oke. Nah, kalian juga harus paham mengenai much itu artinya banyak kan. Opposite-nya apa atau lawannya? Yaitu little. Oke. Kalian juga harus perhatikan apa sih bedanya little and a little. Ada di sini, bisa tahu ya, paham mengenai perbedaan. Oke, jadi untuk much and little, untuk much ini kan pastinya banyak ya, jadi large quantity. Sementara little itu kebalikan, small quantity, sedikit jadinya. Tapi kamu bisa beri pengertian juga. Kalau kamu gunakan berarti sedikit ya pastinya, namun tidak terlalu cukup lah ibaratnya. Not too much or too little, okay? Or a certain quantity, tapi sedikit ya maksudnya. Cuma tidak terlalu sedikit itu intinya. Okay, jadi between the two. While little, kamu bisa lihat dulu dari contohnya misalnya, do you eat much rice? Nggak mungkin kamu gunakan many ya di sini, much rice. Nah, misalnya kamu menjawab kamu makan sedikit nasi, itu tidak banyak ya. I don't eat much rice. Gunakan not much ya. I eat very little rice. Jadi kalau kamu gunakan little, boleh tambahkan very ya untuk menekankan, untuk emphasize bahwa rice yang kamu makan itu sangat sedikit. Okay? Tapi kalau kamu gunakan apa namanya? I ate a little rice last night. It means you have enough rice to eat to eat last night. Jadi semalam itu kamu makan nasi yang cukup sedikit tapi tidak terlalu sedikit seperti little. Itu bedanya ya. Kalau pakai little itu sedikit tapi cukup lah ibarat. Oke. Lalu I will try to make this video shorter. For the second one is about countable noun. Jadi kita gunakan quantifier many, view, and a view. Sama seperti tadi little and a little, kalian harus tahu juga perbedaannya apa kalau menggunakan a view atau a view. Pastinya untuk many, view, and a view ini diikuti oleh kata benda yang bisa dihitung. Artinya kamu bisa menambahkan angka di depannya kan, one book, two books, etc. Oke? Dan untuk be careful that not all countable noun take the plural s. You should count more than one of them. Jadi ada juga kata benda yang bisa dihitung, tapi bentuknya irregular. Do you know irregular? Jadi bentuk atau tulisannya itu berubah ya, tidak ditambahkan s untuk menambahkan dia lebih dari satu bentuk quantity-nya. Contoh one person itu berarti orangnya hanya satu. Tapi kalau lebih dari satu, kamu bisa gunakan people kan, two people.
Contoh lagi, child. Jadi, children. Jadi nggak mungkin child terus jadi childs kalau lebih dari satu, tapi children. Itu bentuk irregular pluralnya, people dan children ini. Oke, jadi hati-hati untuk penambahan s ya. Jadi kalau untuk seperti ini kamu tidak bisa menambahkan s. Oke, ada bentuk pluralnya soalnya people, children. Seperti kata man, jadi man. Tulisannya beda ya. Yang satu kalau laki-laki yang satu hanya MAN kan tulisannya, tapi kalau banyak MEN seperti itu, RME. Okay, like woman and women, etc. Jadi kamu juga harus cek juga kata benda tersebut dalam bentuk pluralnya. Okay, bila menyebutkan lebih dari satu jumlah. Therefore, we may say many books, many people, many children. Ya, kalau book tidak ada kata benda yang bentuknya irregular, jadi hanya book aja. Kalau banyak ya gitu ya. Kecuali yang people and children. Next ada juga opposite-nya. Tadi kita bahas tentang many. Lawannya adalah few. Jadi few itu artinya sedikit ya. Oke, sedikit atau small number. Nah, a few sama seperti a little. Jadi between the two, not too many atau too few. Jadi tidak terlalu banyak dan tidak terlalu sedikit. Cukup ya. Artinya terlalu banyak dan terlalu sedikit cukup dan digunakan oleh kata benda yang bisa dihitung. Atau a few we can say a certain number. Jadi diikuti kata benda yang jumlahnya ya pas ya, itu tidak terlalu banyak dan tidak terlalu sedikit. Oke. Dan untuk contohnya sini, do you know many people here? Pasti kamu gunakan many ya untuk people, karena people itu kata benda yang bisa dihitungkan. Misalnya kamu gunakan sedikit tapi yang sangat sedikit, berarti kamu hanya gunakan few aja. Oke, jadi kalau kamu punya kalimat atau kamu bikin kalimat menggunakan few people, itu sudah punya peranggapan bahwa kamu I know very few people here. Oke, jadi sedikit, lebih sedikit pastinya. Sedangkan kalau misalnya kamu gunakan a few, berarti kalimat sini misalnya I knew a few people in the town where I lived before. Berarti ini tidak terlalu banyak dan tidak terlalu sedikit, cukup ya, sedikitnya tapi cukup. Dan pasti diikuti oleh kata benda yang bisa dihitung. Okay, that's about many view and a view. Next, ada beberapa poin yang perlu kalian perhatikan juga. Silakan kalian cepat kalau kalian baru tahu ya. Misalnya, second read ya. As the phonetic difference between view and a view and also little and a little is very slight. Jadi perbedaannya itu sangat tipis ya. In order to make it clear to the listener which one we are saying, bisa kita tambahkan kata very, too little and view. Tadi kan berikan little and view itu sedikit ya. Tapi kalau a view, a little itu kan cukup. Tergantung kata benda yang diikuti pastinya. Nah, untuk menekankan lagi kepada pendengar atau pembaca, atau biar lebih jelas lah, kita mengatakan sedikit, lebih sedikit, kita bisa menambahkan kata very, very little, very few, seperti itu. Oke. Dan untuk contoh kalimatnya, misalnya ada usually eat very little rice, but I ate a little rice last night. Jadi gunakan tambahan very ya untuk little. Oke. Misalnya lagi, I know very few people here, but I know a few people. Jadi kalian gunakan very untuk few dan without very for a few. Bisa paham ya? Pasti kalian perhatikan juga kata benda yang diikuti itu bisa dihitung atau tidak. Nah, poin yang kedua, perhatikan. Some words that you may expect to be countable are uncountable. Jadi ada beberapa kata juga yang mungkin kamu berpikir itu bisa dihitung ya. Tapi ternyata tidak bisa dihitung. Contohnya, kamu bisa catat nih kalau kamu belum tahu atau baru tahu. Saya information, knowledge, advice, evidence, research, it's like news, and progress, terus ada lagi work. Kalau job itu countable ya, tapi work itu uncountable. Money sudah pasti uncountable ya, maksudnya traffic juga, equipment, terus ada accommodation, terus what else? Furniture and luggage.
and software, and also hardware. Nah, these words are uncountable nouns. Jadi kata-kata ini masuk bukan countable ya, once again, tapi uncountable noun. Mungkin kamu masih mengira beberapa kata ini countable ya, tapi mereka adalah uncountable ya. Be careful. Ya kalau kamu masih bingung, kamu coba cek kamus. Biasanya di kamus kan ada tertulis juga apakah itu bisa dihitung atau tidak bisa dihitung. Dan hati-hati juga ada kata yang bisa dihitung dan bisa juga tidak bisa dihitung ya. Jadi tergantung katanya. You may check your dictionary. Next few point, to point ketiga. Kalau kamu ingin membuat kata benda yang tidak bisa dihitung menjadi bisa dihitung, kamu bisa gunakan appropriate unit of measurement atau ada pengukurannya di awal. Misalnya much milk. Kamu nggak bisa gunakan many milk kan, tapi kamu bisa tambahkan apa namanya unit of measurementnya, misalnya gelasnya. Jadi kamu tambahkan many glasses of milk. Okay? The glass of milk ya. A glass of milk kalau satu gelas kan. Kalau banyak misalnya many glasses of milk kayak gitu. Much equipment. Equipment kan tidak bisa dihitung. Tapi kalau kamu ingin membuatnya menjadi countable, kamu tambahkan pieces tuh. Kalau banyak pieces of equipment. Oke. Okay? Bread itu juga uncountable, tapi kalau kamu mau menjadikan countable, tambahkan slices. Many slices atau a slice of bread. Oke. Okay? Nah, ada tambahan lagi nih, yaitu a lot of or and some ya. A lot of itu juga bisa kamu sebut lots of ya, sebetulnya. Ini sama aja. If you don't want to worry about a noun is countable or uncountable, you can use expression that work for both groups. Nah, kalian bisa juga, kalau kalian masih belum paham mengenai perbedaan much and many, little and few misalnya, kamu bisa gunakan kata tersebut lot of and some karena kedua kata ini atau kedua quantifier ini bisa kamu jadikan atau diikuti oleh kata benda yang countable dan uncountable. Oke? Okay? Contoh. Sini. Contohnya tuh. Nah, a lot of di sini perhatikan. Nah, a lot of can replace much or many. Jadi bisa juga menggantikan much atau many. Misalnya, I eat a lot of rice. I know a lot of people. Jadi kamu bisa katakan a lot of untuk menggantikan much atau many. Much ini kan untuk kata benda yang tidak bisa dihitung kan, kalau many yang bisa dihitung. Tapi kalau lot of bisa buat dua-duanya atau keduanya. I eat lots of rice. I know lots of people. Untuk some ini bisa menggantikan a little or a few, ya. Oke, okay? Jadi kamu harus bisa membedakan untuk a lot of and some. I ate some rice last night. Oke, okay? Jadi lebih sedikit ya sebetulnya maknanya ya, karena dia merujuk pada atau menggantikan a little and few. I knew some people where I lived before. Jadi gunakan some untuk menggantikan a little of few. Lebih mudah mana? Kalian juga harus tahu juga ya perbedaan kalau a little and a few, much and many. Tapi kalau kalian ingin menggunakan a lot of and some juga bisa. A lot of untuk menggantikan yang banyak, berarti some kebalikan. Seperti itu. Ada poin lagi di sini, lot of atau lots of biasanya lebih umum ya daripada much atau many dalam kalimat positive. For example, therefore it is more common to hear I eat a lot of rice than I eat a much rice. It depends. Mungkin Miss juga sering dengar much rice, tapi kalau kamu mungkin lebih sering mendengar kayak a lot of juga bisa. Karena di sini disebut it is more common to hear. Okay? Ada juga I know a lot of people. Itu biasanya lebih sering didengar juga daripada I know many people. Well, itu untuk kalimat positif. Untuk kalimat negatif dan kalimat tanya, you can use both. Kalau untuk kalimat negatif atau kalimat tanya, kamu bisa gunakan keduanya ya. Bisa pakai lot of atau much atau many seperti itu. Oke, untuk kalimat positif, sekarang pakai lot of di sini. Dan poin yang kedua, perhatikan after words like to, so, as, and very, always use much and many, not a lot of. Nah, ini ada aturan yang kedua. Kalau kamu menemukan ada kata to, contoh deh,
Di sini ada so much information, too many questions, as much money, very many ways bisa. Kalau ada so, to, as, very, itu gunakan much atau many ya, bukan a lot of. Misalnya, so a lot of information now, tapi pakai so much information. Information kan tidak bisa dihitung, jadi gunakan much. Question bisa dihitung, jadi gunakan many. Bukan too a lot of question ya, tapi too many question. Oke, kalian harus pahami aja untuk awalan kata ini. Oke. Comparative atau perbandingan. Much itu bisa untuk perbandingannya gunakan more. Okay? I don't eat much rice, but I eat more bread and rice. Okay, itu untuk membandingkan comparative ya. Dan ada juga many, jadi more juga. Jadi much atau many bisa jadi more. Misalnya, I don't know many people. I used to know more people. Ya, jadi bisa gunakan comparative more untuk much and many. Untuk little bisa gunakan komparatifnya less. Komparatif tahu ya, atau membandingkan bisa lebih apa atau kurang apa gitu. Untuk less pasti kurang ya. I eat very little rice atau I eat even less bread. Oke, gunakan less untuk komparatifnya sedikit little. Few menjadi fewer. Oke, lebih sedikit juga tapi digunakan untuk kalimat atau kata benda yang bisa dihitung. Misalnya, I know very few people where I lived before. I know even fewer people here. Jadi gunakan fewer people, lebih sedikit people maksudnya. Ya, bisa bedakan fewer and less. Saya gunakan untuk comparative. Alright, class. Itu aja penjelasan yang disampaikan. One more quantifier I would like to tell you about this one. Enough. Kalau kalian juga sering mendengar kata enough, cukup, kalian harus catat juga ya, catat untuk bagian ini. Misalnya kalau enough ada diikuti kata noun, berarti enough lebih dulu ya. Oke? Misalnya enough chair atau enough book. I have enough book to read today. Oke? Kalau misalnya diikuti ada kata kerja, berarti enough-nya belakangan ya. Verb dulu baru enough. Misalnya sini ada kata, contohnya kan sleep enough. Oke? Terus misalnya eat enough. Oke? Tapi dan adjective dan adverb itu kalian gunakan enough di belakang juga. Saya kata big enough. Oke? Jadi gunakan adjective atau adverb plus enough. Ini aja yang perlu kalian perhatikan ya untuk aturannya. Boleh dicatat kalau kalian masih takut lupa atau masih bingung untuk catatan. Baik kelas, itu aja yang bisa disampaikan mengenai quantifiers. Kalian boleh baca lagi, boleh perluas lagi bacaan kalian mengenai quantifiers. Silakan explore lagi atau do intensive reading about quantifiers. Dan Miss berikan quiz melalui quizzes ya, jadi kalian silakan kerjakan quiz yang Miss berikan linknya melalui WhatsApp. Oke, good luck. Thank you.